Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan artikel yang saya buat. Pertama-tama kita perkenalkan, nama saya Siti Fatma, NIM L0412510004. Nah, saya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dari program studi yaitu Agrobisnis Perikanan. Nah, bukan cuma itu, tema yang saya bawakan yaitu tentang dampak COVID-19 di sektor kelautan dan perikanan tangkap. Yang dimana saya mengambil judul artikel ini ataupun jurnal karena saya tertarik dengan pembahasan tersebut. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena judul ini menggambarkan bahwa pembahasan akan berfokus pada perubahan kondisi yang dialami nelayan, pasar ikan, aktivitas perikanan di masa pandemi tersebut. Nah, kita pikir-pikir saja, karena di masa-masa pandemi itu adalah masa-masa tersulit untuk nelayan atau para pelaut. Nah, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu latar belakang. Nah, latar belakang, sejak awal pandemi, pembatasan mobilitas membuat proses distribusi hasil tangkap terganggu. Hal ini mempengaruhi keberlanjutan ekonomi nelayan. Nah, kondisi umum pandemi COVID-19 yang muncul sejak akhir tahun 2019 memberikan dampak yang sangat besar karena bergantung pada mobilitas. Selama pandemi, aktivitas melaut masih berlangsung tetapi distribusi hasil tangkap. Nah, hambatan akibat pembatasan perjalanan antar daerah dan berkurangnya jumlah pedagang berkumpul, yang dimana ketika kita perkerumun nelayan itu sangat terbatasi karena adanya penyakit tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mencari strategi pemulihan tepat agar ketahanan ekonomi nelayan dapat ditingkatkan. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang sangat drastis karena virus tersebut. Nah, kita lanjut di slide ketiga, yaitu kondisi sektor perikanan sebelum pandemi, yang dimana kita tahu kalau sebelum pandemi itu aktivitas kita itu tidak ada keterbatasan untuk mencari ikan ataupun mencari tambahan uang dari hasil nelayan. Pada masa tersebut harga ikan yang masih stabil mungkin, permintaan pasar tinggi, dan aktivitas nelayan berjalan normal tanpa hambatan. Restoran dan hotel dan instruksi wilayah wisata yang aktif menjadi penyumbang permintaan ikan yang besar, sehingga pendapatan nelayan aktif, aman, dan stabil. Yang dimana kita tahu bahwa di masa-masa pandemi dan tidak pandemi itu sangat jauh berbeda dibandingkan masa-masa pandemi karena kurangnya aktivitas kita ke masyarakat ataupun penduduk sekitar. Nah, lanjut ke slide keempat, itu kondisi saat pandemi COVID-19. Nah, kita berada di saat-saat COVID-19 tersebut terjadi, yaitu awal 2029 atau 2020 ya. Slide ini menunjukkan perubahan besar yang terjadi ketika pandemi melanda. Jumlah pembelian menurun, pasar tutup atau membatasi aktivitas, dan sektor pariwisata lumpuh karena restoran dan hotel sebagai pembeli besar tidak lagi beroperasi normal. Permintaan ikut turun drastis dan dapatnya banyak hasil tangkap nelayan tidak terserap pasar, dan itu menyebabkan nelayan sulit untuk mendapatkan uang ataupun menstabilkan keuangan mereka karena pendapatan pokoknya itu ada di kelautan ataupun ada di penghasilan ikan tersebut. Ya, kita lanjut dampak ekonomi bagi nelayan. Nah, dimana kita tahu itu dampaknya sangat drastis sekali ya. Nelayan lokal mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat. Pendapatan mereka turun hingga 50-7%, yang dimana itu sangat berbeda dengan pendapatan sebelum pandemi karena sulit menjual ikan dan harga jual jatuh. Meskipun pendapatan menurun, biaya melaut seperti BBM, es balok, dan perbekalan tetap tinggi. Akibatnya banyak nelayan bahkan merugi ketika melaut, sehingga sebagai memilih berhenti sementara. Nah, di mana waktu pandemi itu banyak nelayan yang berhenti melaut karena yang dimana kebutuhan untuk nelayan itu lebih tinggi daripada pendapatan tersebut. Baik, kita lanjut ke slide ke-6. Dampak pada harga ikan, yang dimana turunnya harga ikan air laut karena pasokan berlebih, sementara
permintaan sangat rendah. Beberapa jenis ikan mengalami penurunan hingga 40% turunnya. Ketidakseimbangan pasar ini terutama menjadi pada ikan pelagis yang jumlah tangkapnya besar tetapi tidak terserap karena pasar sepi selama pandemi, yang dimana kita hanya rugi untuk menangkap ikan di laut ketika pemasaran ikan tersebut itu turun. Jadi kita hanya percuma-cuma saja mengambil ikan di laut ketika masa-masa pandemi tersebut karena itu akan merugikan nelayan. Nah, kita lanjut ke slide 7, yaitu dampak pada rantai pasok. Pembatasan mobilitas menyebabkan distribusi hasil perikanan terganggu. Transportasi antar daerah sulit dilakukan, pedagang pengumpul mengurangi aktivitas, dan kapal distribusi terbatas. Akibatnya, banyak ikan yang seharusnya dipasarkan ke daerah tidak dapat dikirim karena ya begitu, karena keterbatasan aktivitas ataupun transportasi dari daerah ke daerah. Sehingga pendapatan nelayan dan pedagang lebih menurun, yang dimana itu seperti ekspor impor ya, itu sangat sulit untuk kita lakukan ketika masa-masa pandemi karena dari kita tidak bisa membiarkan nelayan tersebut itu banyak sekali beraktivitasnya karena kita takutkan virus tersebut itu akan menyebar ke daerah-daerah ataupun masyarakat sekitar. Yang slide ke-8 itu dampak sosial. Nah, bukan cuma dampak ekonomi tetapi dampak sosial juga, terutamanya sosial ya untuk nelayan. Pandemi juga membawa dampak sosial bagi nelayan dan keluarganya. Banyak nelayan tidak melaut karena tidak ada pembeli, sehingga muncul pengangguran musiman, yang dimana banyak pelaut itu menganggur ketika pandemi tersebut terjadi. Pendapatan keluarga menurun drastis, penyebab tekanan ekonomi dan stres bagi rumah tangga nelayan. Ketidakpastian ini mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat pesisir, yang dimana itu pengaruhnya bukan di nelayan tersebut tetapi keluarganya, yang dimana penghasilan biasanya itu tergantung penjualan pemasaran ikan yang nelayan tangkap itu sekarang tidak ada, ataupun nelayan itu berhenti melaut karena pandemi tersebut. Dan keterbatasan sosial yang membuat keluarga ataupun nelayan itu tetap di rumah. Industri pengolahan ikan turun terdampak karena berkurangnya pasokan bahan baku dari nelayan dan penurunannya permintaan produk olahan, yang dimana itu permintaan produk dari daerah-daerah lain itu menurun karena mereka tahu kalau ketika pandemi itu sangat sulit dan takutnya virus-virus tersebut itu melewati ikan tersebut. Maka dari itu pemberhentian ataupun penurunan permintaan produk itu terjadi. Banyak pabrik mengurangi tenaga kerja, mengurangi jam operasional, bahkan menghentikan sementara produksi. Ekspor produk perikanan juga menurun karena negara tujuan menutup akses perdagangan. Dan kita sudah dengar bahwa banyak tenaga kerja, pengurangan jam operasional, dan juga menghentikan sementara produksi, yang dimana itu pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi pemasaran ataupun ekspor impor perikanan, karena bukan cuma ikannya saja diberhentikan tetapi juga orang yang bekerja di dalamnya dan juga keterbatasan jam kerja begitu. Dan juga negara-negara yang mereka biasa ekspor itu menghentikan akses perdagangan kepada wilayah tersebut begitu. Slide ke-10 itu perubahan pola konsumsi masyarakat. Pandemi mengubah kebiasaan belanja masyarakat seperti berbelanja di online, seperti GrabFood ya. Banyak orang memilih makanan yang tahan lama sehingga konsumsi ikan segar menurun. Sebaliknya permintaan ikan beku atau produk olahan meningkat karena lebih mudah disimpan selama masa karantina atau pembatasan aktivitas, yang dimana itu orang-orang membeli bahan utamanya itu yang tahan lama ataupun bahan bakunya itu yang tahan lama, karena jika ikan disimpan lebih lama itu akan membusuk dan itu aromanya tidak enak.
kita bisa saja membekukan ikan tersebut, tetapi tidak selamanya ikan harus dibekukan. Slide ke pemerintah berusaha membantu nelayan melalui berbagai program seperti bantuan langsung tunai yang disingkat biasanya itu BLT, subsidi BBM, bantuan alat tangkap, dan program pemberian hasil perikanan melalui BUMN. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pendapatan nelayan dan menekankan dampak ekonomi selama pandemi. Jadi mana itu pemerintah harus ikut berkontribusi kepada nelayan dan untuk memanfaatkan hasil tangkapnya walaupun di saat pandemi, dan alat tangkapnya itu bukan cuma hanya pancingnya, banyak sekali alat-alat yang dapat digunakan di zaman modern kali ini, tapi dulu itu masih kurangnya. Dan dimana itu pemerintah juga harus bekerja sama dengan bantuan-bantuan dari toko-toko yang memang berpengaruh bagi masyarakat. Yang slide ke-13 itu peluang setelah pandemi. Meskipun pandemi membawa dampak besar, ada peluang yang muncul setelahnya. Permintaan ikan perlahan kembali meningkat seiring membaiknya aktivitas ekonomi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dari ikan juga bertambah. Selain itu, digitalisasi pemasaran memberi peluang baru bagi nelayan untuk menjual hasil tangkap tanpa bergantung pada fisik. Yang dimana slide ke-13 ini membahas tentang sudahnya drama-drama COVID-19 ini, dimana ikan perlahan harus kembali dengan normal, dan juga kita tidak bisa bergantung pada makanan baku yang tidak ada gizinya, karena kita tahu kalau ikan itu banyak sekali gizi yang terjamin di tubuhnya. Jadi begitu dari saya pembahasan dari artikel yang saya bawakan. Dan adapun kesimpulan dari BPT ini yaitu pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada sektor kelautan dan perikanan tangkap, aktivitas distribusi terganggu, permintaan ikan menurun dan harga komoditas turun sehingga pendapatan nelayan lokal merosot dan sangat turun. Biaya operasional yang tetap tinggi membuat kondisi ekonomi nelayan semakin tertekan. Secara keseluruhannya pandemi mempengaruhi aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah dan strategi pemulihan seperti penguatan pemasaran dan juga peningkatan akses pasar agar sektor perikanan dapat kembali stabil. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum